Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi qad awjada min nurihi nuran bihi ammal huda sabaqa al-awalima fil wujudi bi asriha fal kullu minhu fil haqiqati mubtada أعني بذلك نور من ساد الورى وزكت عناصره الشريفة مهددا المصطفى خير الخلائق من سما وعلا على فلك السيادة سوددا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد. Yang saya muliakan Tuan Rumah Bapak Al-Amin sekeluarga, beserta yang saya muliakan guru kita Ustaz Lahzami As'ad, beserta yang saya muliakan guru saya dan kita semua Al-Ustaz Khairul As'ad, beserta yang saya muliakan para grup pembaca sholawat Ashabul Maimanah, dan yang saya muliakan seluruh jajaran pengurus beserta bapak-bapak, ibu-ibu sekalian pecinta Nabi Muhammad yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat iman dan Islam, nikmat sehat wal afiah dan keberkahan umur, dan nikmat yang terbesar dimudahkan langkah kaki kita di malam hari ini untuk berkumpul membasahkan lidah kita bersolawat dengan munajat dan berharap cucunya Bapak Al-Amin semoga dijadikan cucu yang salehah, dijadikan cucu yang alimah, dijadikan cucu yang berakhlak, dan cucu yang bisa melanjutkan solawat kepada Nabi Muhammad SAW. Amin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kita berkumpul di malam hari ini bersolawat. Dan alhamdulillah ya Bapak Ibu tada nanya lagi, pondok pesantren saya dekat sini, berapa langkah sampai. Nah, jadi kalau nanya alamat tak perlu lagi, selangkah sebentar ya. Belok kanan dah langsung sampai. Ada santri-santri yang kalau lihat wajahnya itu antara ngantuk dengan lapar nampak. Di tengah-tengah tu. InsyaAllah ceramah tak lama kita mengambil hikmah yang mana Rasulullah SAW mengajarkan lil ghulam ya'idku wa yahliqu sya'rahu fil yawmi sabi' min wiladati. Untuk anak kecil khususnya maulud yang lahir itu diakikahkan pada umur 7 hari, kemudian digunting rambutnya pada 7 hari. Ini artinya Bapak Ibu sekalian, kalau kita tidak mampu hari ke-7 macam mana? Perempuan kita 1 ekor, laki-laki 2 ekor. Dan malam hari ini jangan Bapak Ibu tanya ekor, karena ekor kambing untuk besok pagi. Apa pula saya tahu? Karena kakak saya yang masak. Maka Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah, 1 ekor kambing untuk perempuan, 2 ekor kambing untuk laki-laki. Saya belum punya rezeki. Bagaimana kalau saya nyicil 1 ekor dulu, nanti kalau ada rezeki 1 ekor dulu. Boleh tak? Boleh. Ada yang kata tak boleh. Dari mana perihal
sunnah itu terlalu ditekankan. Hukum dari akikah itu sunnah muakkadah. Kalau kita tekankan pokoknya laki-laki sekaligus 2 ekor, tak boleh satu-satu. Sama dengan kita menganggap perihal itu dalam mazhab Imam Hanafi yang hukumnya adalah wajib. Dalam mazhab kita Imam Syafi'i sunnah muakkadah. Bahkan kata Imam Ibnu Abbas, kalau dia betul-betul miskin tak mampu sama sekali, maka dia potong ayam walaupun tidak masuk di dalam kesunahan. Cuma ngambil hikmahnya saja dibalik daripada sembelihan. Maka kita pun memotong. Boleh tak laki-laki perempuan, boleh tak kambing perempuan? Boleh saja, cuma masalahnya kalau hukum ini langsung dikatakan boleh, orang banyak pilih kambing perempuan. Kenapa kambing perempuan lebih murah? Jauh harga, kambing perempuan 1 juta pun dah dapat. Kalau tiap orang nanti nyembelih kambing perempuan, maka perkembangbiakan perkambingan akan semakin hilang. Maka Bapak Ibu, pilihlah kambing yang laki-laki. Kita akikahkan. Kalau ada rezeki jangan berhitung. Kenapa? Karena Rasulullah SAW sudah mengajarkan kepada kita yang mana anak ni masih tergantung. Maka untuk menghubungkan dengan kedua orang tuanya, di antara hikmahnya adalah akikah. Bahkan kalau kita ada kekurangan di dalam amal kita, anak kita menjadi anak yang soleh, atau anak kita sudah akikah umur 1 tahun, 2 tahun dia meninggal dunia, nanti akan berdiri di depan surganya Allah, cari mana bapak saya, mana emak saya, macam mana dia kenal. Di antaranya kata ulama adalah hikmah di balik kita akikah itu. Maka akikah, alhamdulillah, cucu Bang Al ni ada berapa orang mau diakikah. Ini baru 1 ekor, nanti akan lanjut ekor-ekor lain. Mudah-mudahan Ashabul Maimanah nanti dipanggil beliau berapa ekor nanti. Ada malam tahun baru nanti tak salah beliau mau potong 5 ekor apa tu. Kalilah. Artinya Bapak Ibu sekalian, akikahkan anak kita. Yang belum akikah, anak-anak kecilnya akikah. Hak akikah tu orang tua sendiri. Orang tua kepada anaknya. Saya sudah besar macam mana? Sudah cukup kita keluarkan kurban saja. Saya mau akikahkan diri saya. Ada pendapat yang bolehkan? Ada. Cuma tidak kuat. Mengambil pendapat bahawa Rasulullah SAW diangkat menjadi Rasul dan beliau mengakikahkan diri beliau sendiri. Tapi kata ulama, saat itu hanya berlaku kepada beliau saja. Maka lemah kalau kita mengakikahkan diri sendiri. Setelah itu yang kedua, kita gunting rambut anak kita. Kita gunting sedikit sudah cukup, tapi kamalul taksir, penyempurnaan di dalam kita memotong itu adalah membotakkan bayi kita, anak kita. Gundul. Jangan kita sayangkan. Ya Allah, sayangkan rambut anak saya ini lebat, kalau mau saya botak, udahlah biarlah nanti. Tahu-tahu Bapak Ibu sekalian, anak kita suka sakit. Kenapa anak saya suka sakit? Karena di kepala dia tu ada istilah bahasa Melayu kita tu, tai kepala tu ada. Ya. Ada apa nama? Tai sawan kata orang tu. Tai sawan tu masih ada melekat di sini, rambutnya panjang dengan tai sawan tu. Itu kadang membuat menjadi penyakit. Maka anak kecil, masih bayi, perempuan, laki-laki, gundul dia, bersihkan. Ya. Bersihkan. Itu fil yaumis sabi' min wiladatihi, pada hari ke-7 pada kelahirannya. Kemudian yang terpenting Bapak Ibu sekalian, anak-anak kita, ya, ajarkan kepada mereka di dalam ilmu agama, terutama adalah ilmu Al-Quranul Karim. Ajarkan. Dari mana anak-anak kita tu tahu bisa untuk melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah? Dari mana? Dari al-umum madrasatul ula lil aulad. Mak itulah sekolah pertama
mak tu, bukan bapak. Kenapa? Karena anak tu suka tengok mak. Kalau maknya ikut selawat, nanti anaknya pandai dengan sendirinya, ringan hatinya untuk ikut selawat. Kalau maknya suka nyanyi lagu India, insya Allah anaknya nanti suka menyanyi ya. Kalau maknya suka solat, nanti anak tu pandai sendiri. Coba bapak ibu kalau tak percaya, anak kita umur 2 tahun, 3 tahun, kalau tengok maknya solat, mulai dia minta mukena, mulai dia minta kopiah. Allahu Akbar, ikut gerakan mak solat, itu awal. Kalau mak dia rajin baca Quran, budak kecil tu membuka buku yang seakan-akan Quran, walaupun dia tidak baca, wah kata dia, padahal dia ikut mak baca Quran tu. Ajarkan bapak ibu sekalian, anak-anak kita beri pendidikan. Dari kecil umur 4 tahun itu sudah ajarkan kepada mereka Al-Quran. Ini didik mereka bapak ibu. Kenapa saya katakan seperti ini? Anak pada zaman ini untuk membaca Al-Quran mereka banyak mundur ke belakang bapak ibu sekalian. Sehingga begitu masuk pesantren, begitu diuji dengan Al-Qurannya, ya Allah, banyak yang ditangguhkan. Banyak ditangguhkan. Saya baru merasa, apakah masuk pesantren ni mau balik dari ikrar lagi? Tak masuk akal nampak. Pesantren tu mau mendidik cara memahami Al-Quran, bukan lagi belajar alif bata. Banyak. Saya ceramah hataman Quran, 100% yang hatam, yang berhak betul-betul hatam tu cuma 5%-nya. Banyaklah Ustaz Azami biasa ceramah, Ustaz Khairul Asqad biasa ceramah, 5%-nya yang berhak dihatam. Entah kenapa ya, begitunya berhatam tu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini salah guru ngaji kan atau salah anak? Ada ni bagus. Ar-Rahman 'allamal Quran khalaqad da'iyah. Suara dibaguskan, panjang pendek ditambahkan. Jadi jangan bapak ibu tuntut nanti nak ente nak harus suara bagus seperti Ustaz Azamina. Jangan. Suara itu pemberian Allah. Ajar dulu mereka Al-Quran, baru setelah itu suara berjalan sendiri. Kenapa? Kalau ini terus bapak ibu, dikhawatirkan masa depan akan semakin krisis imam anak-anak kita nanti, sehingga mereka pandai membuat suatu huruf. Nanti ujungnya ara'aita jadi ara'aita. Saya berapa kali dengarkan santri-santri baca, bagus dah. Asyhadu an la apa pula ha jadi ha pula kita baca ni? Mana kasih kita? Huruf ha jadi ha, huruf alif jadi ain. Ara'aita dah bagus, ara'aita. Macam huruf Arab cuma ada alif apa? Ain sama ha saja. Itu perlu. Anak dari kecil umur 4 tahun tu dah dididik dengan makharijul huruf. Sehingga tamat SD, mereka tu sudah berjalan Quran dengan sendirinya bapak ibu sekalian. Kenapa ini perlu saya sampaikan? Karena melalui penelitian di dalam hasil tes untuk masuk pondok pesantren, banyak anak-anak kita yang mereka perlu dari awal lagi belajar Al-Quran. Maka mari bapak ibu sekalian, umur 4 tahun semangatkan anak kita belajar Quran. Kalau perlu nanti, kalau mereka misal sudah SD, mereka sudah bisa untuk mengkhatamkan Quran. Mereka baca sendiri. Setelah itu apa yang diperintahkan Nabi Muhammad? Wa yu'maru bis salah bisabitis ay bisab'i sinin. Diperintahkan solat umur 7 tahun. Anak kita umur 7 tahun, kita suruh dia solat. Suruh solat. Jangan kita biarkan. Sian anak bapak, mainlah sana, tidak kita perhatikan solatnya. Bahkan Rasulullah mengatakan, wadribuhu bi asyri sinin. Pukul dia kalau sudah umur 10 tahun. Arti pukulan di sini adalah sesuatu yang buat dia itu takut supaya dia mendirikan daripada ibadah sholat. Tujuannya apa bapak ibu sekalian? Tujuannya adalah manfaat untuk kita semuanya. Siapa yang kita andalkan kalau tidak anak-anak kita bapak ibu? Siapa yang akan mengirimkan doa dengan kita kalau tidak anak
keponakan kita? Siapa yang akan merawat di masa depan kita? Apa kata Syekh Mutawalli Asy'arawi? Rezeki itu dibagi menjadi 4. Rezeki yang paling rendah itu adalah rezeki harta. Selama ini orang ngejar harta. Selama ini yang buat kelahi saudara sama saudara adalah harta. Sebab selama ini kadang ponakan sama pak muda berkelahi gara-gara harta. Selama ini begitu bapaknya meninggal, berbuat waris gara-gara harta. Padahal itu rezeki yang paling rendah. Rezeki paling rendah. Yang kedua kata beliau, di atas rezeki daripada harta adalah sehat. Sehat itu lebih mahal daripada harta. Enggak, harta lebih mahal daripada sehat. Ketika belum sakit, saya berapa kali ketemu orang kaya, begitu dia udah sakit, ya Allah, andaikan saya mau tukar, saya sehat, ambillah duit, tak ada apa-apa. Lebih baik saya pilih sehat daripada tak ada saya berduit. Kenapa? Duit banyak tapi tak sehat, tak nyaman. Ada orang kaya ajak saya makan kambing, Masya Allah. Begitu makan kambing banyak, saya bilang Pak Haji, mana bisa habiskan dari Bali? Makan ya. Saya pun panggil grup saya ada grup buat makan ada. Kalau bapak-bapak mau daftar boleh, kalau ibu-ibu sih jangan. Ada ibu-ibu buat makan. Memang antum buat makan sih. Kalau saya insya Allah saya sikit-sikit ya makan, tapi pasti. Kita tengok, maka saya panggil grup Pak Haji itu terbenong ya. Ayo Pak Haji makan Pak Haji. Ya Allah, macam mana ya kolesterol saya naik pulanya. Saya ini ada sakit penyumbatan ini. Di saat itu habis orang-orang saya makan, Masya Allah. Dia mengucapkan Alhamdulillah. Lalu apa Pak Haji undang saya? Saya cuma suka tengok antum makan ramai-ramai begini. Oh Alhamdulillah Pak Haji. Pokoknya asal Pak Haji mau suka tengok kami makan, panggil ya kami terus Pak Haji makan. Jadi artinya nikmat yang paling besar sehat dibanding harta, kata Syekh Mutawalli Asy'arawi. Yang ketiga, ini yang kita sebutkan, anak yang soleh. Anak soleh lebih tinggi daripada harta kita. Anak soleh lebih tinggi daripada sehat kita. Bayangkan Bapak Ibu, jika tiba waktu kita nanti dalam keadaan terkapar, kita sudah tidak bisa bergerak, siapa yang akan merawat kita kalau tidak ada anak kita? Mohon maaf, saya ada ngajar majlis taklim, ada satu orang tua istiqomah, tiba-tiba tak ada lagi. Saya tanya, ibu ini kemana? Ibu-ibu. Lalu ibu satu jawab, Pak Ustaz, sekarang ibu itu tidak akan bisa hadir lagi. Saya bilang, kemana ibu itu? Dibawa anaknya ke panti jompo. Ya Allah, geram telinga kita tengok. Hati itu geram. Dalam hati saya, cobalah anak ni dari dulu bawa panti asuhan, selesai. Panti jompo, mak dia masih kuat, masih bisa jalan. Cuma anak-anaknya mengatakan apa? Kami sibuk dengan kerja dunia kami, mak. Tak bisa kami mengurus mak. Apakah ini arti dalam kehidupan Bapak Ibu? Tapi bagi anak yang soleh, anak yang solehah, yang mudah-mudahan anak cucu kita jadi anak yang soleh dan solehah, sehingga bisa merawat kita semuanya. Bagi anak yang soleh, ketika melihat maknya dalam keadaan sakit, dia akan segera dan dia akan berkata, Ya Allah, inilah ibu saya ya Allah, yang mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan begitu besar di dalam keutamaannya. Seorang yang jihad di jalan Allah, lebih utama dia merawat ibunya daripada jihad, sebagaimana sahabat yang intip dengan Nabi Muhammad. Intip jihad, dia sudah banyak amalnya, solatnya, sedekahnya, lalu ingin mencari amal yang besar, yaitu jihad. Ditanya oleh Nabi Muhammad, hal laka bi ummin, apakah engkau punya ibu? Punya ya Rasulullah. Lalu apa katanya? Apa Nabi Muhammad mengizinkan dia untuk jihad? Tidak. Rasulullah langsung bersabda, ilzamha fa innal jannata tahta rijlaiha. Uruslah dia, karena surga berada di bawah telapak kakinya. Siapa yang kita nantikan kalau tidak anak yang soleh dan solehah? Ketika kita meninggal dunia, siapa yang kita nantikan untuk memandikan jenazah daripada orang tua kita? Ketika kita dalam kubur, siapa yang kita nantikan untuk mendoakan orang tua
kita. Nunggu kan, saya nunggu Ustaz doakan orang tua saya di bawah waktu. Ini nama-namanya. Saya tengok, macam dia seorang punya orang tua. Pasti anak-anaknya. Subhanallah. Minta doa, minta tolong ashabul mamanah. Ini nama orang tua saya. Dalam tolong setiap membaca selawat Fatihahkan orang tua saya. Dalam hati semuanya bukan orang tua yang dia, anak pun punya orang tua. Setiap kita mendoakan orang tua, siapa yang dinantikan untuk doanya, yaitu anak-anak kita semuanya. Seperti yang kita doakan pada saat ini, ya, dari orang tua, mungkin bakal sekeluarga, ya, amalan adalah dari anak-anak. Maka ini adalah pelajaran di malam hari ini untuk kita Bapak Ibu sekalian. Didiklah anak-anak kita. Di antara pendidikan anak di akhir zaman ini tidak ada lain penyelamatnya adalah masukkan ke dalam pesantren. Kenapa? Kalau mereka keluar Bapak Ibu, Masya Allah, main HP itu tidak akan berhenti. Terus belum lagi game sekarang ni sudah masuk judi menjudi dah. Sehingga nanti kita akan pusing untuk mendidik mereka. Lalu siapa yang akan kita harapkan di masa depan kalau tidak anak-anak kita? Maka pelajaran di malam hari ini melalui bacaan sholawat yang kita hadiahkan dengan harapan cucu dari bakal ini dijadikan cucu yang solehah, dengan harapan kita supaya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dari hajat kita semuanya, dan khususnya sahibul bait. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dari segala niat, dan Allah menyampaikan kita selalu ke tanah suci Mekah wal Madinah dan ziarah ke makam Nabi Muhammad. Dan mudah-mudahan dengan kemuliaan daripada salawat Allah perlihatkan kita wajah Nabi Muhammad manaman wa yaqadatan ya rahmanat dunya wal akhirah. Dan mudah-mudahan hikmah ini bermanfaat bagi saya, bagi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mungkin lidah saya bingung, hati Bapak Ibu sekalian, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.